ada nikah keluarga kita berdua dan keluarga. No, kita berdua. Tapi kan keluarga Di kita. saat kita nikah udah. Maksudnya Kalau mak bapak gue mau networking gimana? emang harus kita nikah dulu? Why you people kalau nggak diundang di pernikahan temen lu, kenapa lu harus sakit hati? Iya, disesuaikan lagi dengan budgetnya, disesuaikan lagi dengan Resepsi pernikahan ya itu cuman pesta emak bapak lu aja sih, bukan pestanya kita gitu. Ada temenku yang gini, dia tuh mau nikah tuh justru they want the party. Sampai ngutang-ngutang Hmm. buat resepsi. What's the point? Hai, kembali lagi bersama gue Yasser Fadli di podcast Yash a Moment. Jadi di episode ini agak spesial karena di dalam mobil. Dan bintang tamunya adalah pacar saya sendiri, Rastriane. Hai. Jadi episode ini disponsori oleh Nusa Roma. Biar nggak lupa. Nanti kita pasang gimana wanginya. Jadi hari ini kita mau berantem di depan, ya berdiskusi lah ya. Berdiskusi yang yang tidak ada akhirnya ini perihal pentingkah resepsi pernikahan. Kecil dikit saya. Nah, pas. Dah boleh. Resepsi or no resepsi? Kamu tim resepsi apa tim no resepsi? Resepsi. Jelas lah, kelihatan. Yang mana yang resepsi dan yang nggak resepsi. Apa menurut kamu apa pentingnya resepsi pernikahan? Karena bagi aku nggak penting. Maksudnya bukan tanpa mendiskreditkan keluarga masing-masing. Karena kalau aku cerita sedikit, kamu mungkin bosan denger ini ya. The purpose of resepsi adalah zaman dulu itu nggak ada yang namanya internet. Ini satunya ya. Nggak ada yang namanya internet, nggak ada yang namanya undangan kertas gitu. Mungkin nulisnya pakai batu kali ya, atau kirim pakai merpati. Jadi resepsi pernikahan tuh sebagai bentuk komunikasi, ngasih tahu ke orang-orang, "Oi cuy, keluarga ini sama keluarga ini udah nikah," gitu. "Jangan fitnah ya lu pada," gitu. Ya salah satu sarana platform untuk mengkomunikasikan, untuk mengumumkan sesuatu pernikahan. Itu satu. Dua, pernikahan itu dulu digunain untuk memperbesar area jajahan kerajaan sebenarnya. Nih nanti gue kasih cuplikan School of Life. Tapi sebelum itu sebenarnya sebelum ada proof itu, aku sebenarnya senang banget ada proof video itu yang akhirnya menguatkan argumenku bahwa aku dari dulu tuh kayak mikir gitu, emang dari dalam ini keresahan ini adanya emang dari dalam gitu, kayak orang resepsi buat apa sih gitu, kayak gitu sih. Itu kalau dari aku, karena aku latar belakang kayak gitu, knowledge yang aku punya. Nah aku pengen tahu, mungkin kamu mewakili suara umum kali ya, bahwa pentingnya resepsi. Tapi nggak apa-apa lah, kamu dulu lah. Sebenarnya sih nggak tahu ya dibilang mewakili atau enggak. Tapi kalau jujur, mungkin sebagai seorang perempuan yang kadang perempuan dan kadang enggak gitu ya. Sebenarnya juga aku bukan tipe yang datang ke nikahan setiap orang gitu. Beda cerita sama papa mamaku. Papa mamaku sangat menghargai orang lain. Bukannya kalau gue nggak datang nikahan gue nggak ngehargain ya gitu. Cuma kayak kadang-kadang ada beberapa agenda atau ada beberapa misalnya hal yang akhirnya aku lebih ngeduluin diri aku sendiri daripada datang misalnya ke nikahan orang gitu. Kalau misalnya let's say gue nggak mood, ngapain gue maksa datang ke nikahan orang, karena daripada nanti malah kayak datang nggak ikhlas gitu, ngerti nggak sih gitu. Jadi kayak ngelihat dari situ pun juga sebenarnya dibilang apakah aku tim yang resepsi banget, ya nggak juga sih gitu. Bukan tipe resepsi yang pengen gede-gedean banget gitu. Karena menurut aku kayaknya capek gitu ya ada di depan panggung situ. Dan kalau di kultur keluargaku sendiri waktu itu ceritanya dibilangnya gini, ada sebuah value yang dibilang
Iya, kalau diresepsiin gitu ya, dinikahin diresepsiin itu biar didoain banyak orang supaya langgeng gitu. Ujung-ujungnya ada aja kan yang divorce gitu kan. Jadi akhirnya start dari situ kayak oke, nilai-nilai itu sudah mulai luntur. Ya Tapi karena orang kan bisa kita bisa dapat doa dari orang karena mereka tahu kita nikah kan. mm-mm, Right. iya, Iya. salah satu cara ngasih tahu ya benar gitu. Benar dengan datang ke sebuah pernikahan. Atau ngasih tahu via Facebook aja gitu. Tapi atau gini. atau coy kayak WhatsApp gitu, gue ini udah nikah ya gitu, minta doanya udah gitu. Jadi Kan- kalau di yang aku lihat gitu ya, bagaimana keluargaku memvalue sebuah pernikahan itu, memang sebenarnya kasarannya yang penting adalah sah gitu. That's the most important thing. Tapi ini berkata kita menyatukan misalnya dua keluarga, menyatukan antar pertemanan juga gitu. Jadi akhirnya karena keluargaku sangat menjunjung tinggi silaturahmi gitu ya, even my parents gitu. Jadi akhirnya the idea of having a reception, ngundangin keluarga besar, ngundangin teman-teman ya adalah untuk silaturahmi, untuk ngasih tahu bahwa ini keluarga gue, itu keluarga lo, kenalan gitu loh, kenalan, terus paling nggak tahu lah muka-mukanya, paling nggak tahu lah bahwa oh kita ini masih satu circle, satu kelompok yang kayak gitu loh. That's the ideal idea kan. Tapi apakah itu beneran terjadi di lapangan? Bisa jadi, bisa enggak. Tapi kan maksudnya kayak kadang-kadang sering gak sih kayak kenikahan tiba-tiba kayak lu kenal juga sama ini gitu, iya lu temennya siapanya, lu saudaranya siapanya gitu kan gitu. Jadi dari situ tuh the sense of silaturahminya ada gitu. Apakah silaturahmi harus pesta besar-besaran? Maksudnya bukan besar-besaran juga, karena ya aku based on empiric experience nih dari teman-temanku yang sampai ngutang-ngutang buat resepsi. What's the point gitu kalau lu mau merayakan kayak hari lo yang paling indah lah ceritanya, kayak pernikahan, tapi lo malah ngutang untuk siapa? Lu ngutang ini untuk siapa? Gitu, buat diri lo sendiri. Emang kayak aku sama aku, oh kita bikin pesta gila-gilaan, ngutang aja Bi, kamu setuju oke gitu. Tapi my empiric itu kan dirasain sendiri ya, salah deh, experience yang ngeliat dari circle aja sih, fenomena anak-anak 90-an yang kena tekan dari society atau malah keluarga sendiri atau papa mamanya sendiri yang harus kayak ini. Aku ngerasa kayak resepsi pernikahan ya itu cuman pesta emak bapak lo aja sih, bukan pestanya kita gitu. Nggak salah juga dibilang kayak gitu, karena di dalam pengalamanku sendiri juga adalah betul yang paling banyak undangannya pasti adalah temennya papa mama gitu, temennya orang tua, karena yang ngasih tahu aja ini anak gue udah nikah ya gitu. Mungkin yang bener lah gitu, samaan value-nya dengan yang kayak tadi kamu bilang bahwa ya udah lah lu jangan fitnah gitu ya bahwa anak gue nikah gitu. Ibarat kata nikahnya baik-baik gitu, ngerti gak sih? Jadi bukan yang kayak karena sesuatu atau gimana gitu. Nah, lupa tadi kita lagi ngomongin apa. Oh iya, ngutang-ngutang. Tapi itu terjadi juga sih sebenarnya sama adalah gitu beberapa orang di lingkungan aku gitu. Dan aku juga sedih sih ngedengarnya kayak ya dia bilang bahwa akhirnya dia sekarang harus ngekos gitu-gitu, dan kayak bayar kosannya pun juga struggle karena dia juga harus nyicil untuk bayar pesta nikahannya. Itu ada juga yang kayak aku ngomong sama temanku, dia udah married gitu, bahkan udah punya anak, sampai dia bilang gini kayak, lu kalau mau nikah sekarang aja gitu. Anyway, ini lagi covid ceritanya, kalau barangkali yang nonton di luar dari waktu covid, kayak udah lu nikah sekarang aja, enak tau, nggak ada resepsi gitu, lu nggak harus pusing mikirin keluar duit apa dan lain-lain. Lu nggak harus covid untuk nggak resepsi sih ya. Tapi maksudnya kayak gini, mungkin benar ya, karena the pressure of society itu tadi gitu. I mean like people these days they still care a lot about what people think lah gitu.
kayak yang nggak bisa dipukirin gitu. Nggak semua orang akan benar-benar ngerti jalan pikiran kita kan, because we're not meeting each other like every day gitu. Gitu sih. Nah akhirnya dari situ ya mungkin bener juga gitu, social pressure, family pressure gitu, akhirnya mereka ngelakuin itu. Atau bahkan ada juga nih cewek-cewek yang dia tipenya gini kayak, guys ini produk yang akan aku pakai sekarang. katanya nggak mau gitu. Nggak ya, norak ya. Oke terus. Jadi apa namanya, anyway si French lavender enak, aku suka. Sama lemonnya aku udah pakai juga. Peppermint. Aku udah punya semua tau yang itu. Serius? Iya. Beli di mana? Di e-commerce. Oke. Kan waktu itu aku bilang aku mau nyobain. Gitu. Tadi sampai Terus mana? ya udah, terus nah dari situ apa sih namanya, dari social pressure itu gitu kan. Oh ada temanku yang gini, dia tuh mau nikah tuh justru they want the party. It's okay kalau emang itu keputusan mereka berdua menurut aku, karena yang aku mungkin ya kalau aku bisa rewind lagi statementku adalah resepsi yang dipaksa gitu, yang terpaksa banyak banget maksudnya. Ya gue kan sosialita juga sih gitu. Enggak, maksudnya aku punya beberapa temen dan kayak gimana ya, enggak, perbandingannya itu bukan 50-50, mungkin 80-20 yang terpaksa sama 20 yang kayak emang mau gitu. Dan ya ini based on cerita sih, maksudnya kalau ngomongin data riset segala macam ya lu pergi ke tempat riset aja, tapi ini kan berdasarkan eksperimen gue sendiri dan gue tanyain, aku tanyain ke teman-teman segala macam gitu, kayak dan terlebih dan seremnya pacar gue sendiri sama culture keluarganya. Kok serem? Ya seremnya tuh bukan serem karena oh nanti keluar duit banyak apa segala macam, enggak, bagaimana kita bisa mencari jalan tengah di apa ya, di kebutuhan mungkin keluarga kamu atau diri kamu sendiri gitu yang masih membutuhkan resepsi pernikahan, sementara aku enggak gitu. Dan aku salut, ada salah satu temenku si Raihan itu di KUA doang, tiba-tiba dia nikah, terus kapan nikah, besok di KUA gitu. Beneran besok di KUA gitu. Dan itu menurut aku sebuah prestasi gitu, sebuah prestasi bahwa lo nggak terbawa arus gengsi, lo melakukan apa emang yang lo mau lakukan, nggak karena dorongan orang tua apa segala macam. Memang sih waktu dia nikahnya yang di KUA itu pas COVID kemarin, 2 bulan yang lalu lah gitu. Nah jadi bikin nih AC-nya dingin. Panas. Ya maaf. Jadi akhirnya gini sih, ya mungkin COVID tahan loh, wangi tahan lama loh. Kayaknya nempel di bulu hidungku deh. Jadi wangi terus gitu. Oke, terus. apa namanya? Jadi I think COVID will be like blessing in disguise for lots of people gitu ya. Yang maksudnya gini loh, akhirnya COVID tuh menyadarkan kita which one is essential and which one is not. Dan akhirnya Starbucks nggak essential. Jangan bawa mantan kantor gue dong. Bukan. Enggak, oke terus. Nanti di pip jangan kesannya gue kayak ini nama baik. Ya Kamu kan tim Starbucks, aku bukan tim kopi mahal. Another argument ya kapan-kapan ya guys. Okay. Jadi apa namanya? Nah dari situ tuh apa sih namanya? Ya teman-temanku pun juga ada gitu yang kemarin bahkan nyokap. Jadi aku teman lama, teman SD gitu, udah lama nggak ketemuan. Justru aku kenalan sama nyokapnya karena kita satu grup bareng gitu, satu grup profesional gitulah. Terus abis itu dia bilang kayak besok ini loh si teman anakku yang teman kamu tuh mau nikah gitu. Oh iya di mana? Iya di Bali tapi di KUA aja gitu. Terus kayak dia nggak ngasih tahu siapa-siapa dan kayak emang beneran aku pun taunya dari mamanya bukan dari dianya gitu. Terus kayak I congratulate her gitu, kayak iya akhirnya ini cukup membuka mata banyak orang sih, even mungkin my parents ya gitu. Jadi kayak kemarin juga sempat cerita dikit sih sama Yaser gitu, maksudnya even though kita tim yang masih berperang antara mau resepsi dan nggak mau resepsi gitu, akhirnya kayak knowing that my parents sangat
silaturahim gitu ya, bukan sosialita tapi sangat menjaga silaturahmi dengan orang-orang. Akhirnya kemarin kan kayak aku sempat memberanikan diri kan untuk nanya, cuma memberanikan diri karena maksudnya kayak having this argument pasti buat mereka kayak aneh banget gitu. Kayak gue literally nanya, Bapak Ibu kalau kita nggak ada resepsi tuh gimana ya, sesuai mau pacar gue gitu kan. Terus kayak abis itu ya intinya nggak sih, gue baru udah ngomong sama nyokap sih. Ya kalau dari mama sendiri sih sebenarnya kayak ya disesuaikan lagi dengan budgetnya, disesuaikan lagi dengan apa sih namanya, ya keluarganya gitu. Karena kalau menurut mama kayak yang nikah kan bukan cuma kamu berdua aja, tapi nanti kan yang nikah kayak ada keluarga kita berdua dan keluarga. No, kita berdua. Tapi kan keluarga di saat kita nikah udah, maksudnya ya udah gitu. Tapi ada persatuan keluarga gitu. Ya loh. udah, tumpangan aja di rumah. Nah, tapi maksudnya dari situ, at least gini, kalau dari nyokap sendiri gitu ya, kayak yang penting harus ada kesepakatan bahwa maksudnya maunya gimana gitu. Jadi kayak ya at least itu mufakat gitu. Musyawarah mufakat. Jawa memang mak bapak gua sangat menjowo. Terus nah dari situ terus abis itu terus kan ya sampai nggak diseruput kopi, serius banget. iya kan argumentasi. Oke, boleh, fine. Terus abis itu nyokap bilang kayak sampai lupa mau ngomong apa gara-gara sebelah berisik nih. Sama gua apa sih Pak, Masya Allah. Jadi nyokap ya, musyawarah mufakat. Iya gitu, intinya disesuaikan dengan budget gitu. Terus nah jadi kan ceritanya waktu itu sempet ya pokoknya nyokap kayak oke, boleh gitu. Tapi kan mungkin nyokap nggak enak juga kalau langsung nge-reject gitu ya. Terus waktu itu ditanyain sama kakak lah gitu, ditanyain kayak emang beneran gitu. Terus sempet keceletuk gitu kayak ya yang pasti kalau misalnya nggak ngadain resepsi ya diomongin orang gitu aja. Ya itu gitu. kan mama, aku kan enggak. Iya kan kasihan dong bapak gitu. Dan why you people kalau nggak diundang di pernikahan temen lu, kenapa lu harus sakit hati? Kenapa teman-teman lu nikah lu harus merasa kayak kok nggak ngundang apa sih? Why kayak, people like that? Kayak nggak ngerasa dihargain, kayak ngerasa nggak dianggap. Yeah, that's why. Dia parkir, gonjreng pergi lagi. Enggak benerin parkiran. Oh, parkiran. Iya udah. Iya, dia merasa tidak dihargain gitu loh. Kayak pertemanan kita segini aja gitu. Ini aku menjadi tim no resepsi bukan berarti masalah budget aja ya. Maksudnya bukan karena lu bokeh aja Ser, nggak punya duit gitu. Nggak semata-mata itu. Even punya duit pun gitu. Ya aku bisa aja gitu resepsi. Tapi aku nggak mau gitu. Karena menurut aku sungguh pengeluaran yang sangat sia-sia gitu. Kalau mau ngomongin duit ya, sungguh pengeluaran yang sangat sia-sia. Kecuali gini, kalau kita kan kadang-kadang kebawa sama ini ya, ningrat di luar sana. Maksudnya kayak mungkin yang orang-orang kaya bikin resepsi gede-gedean segala macam. Oh berarti begitu ya benchmarknya, oh standarnya. Oke, at least pesta tapi mungkin nggak segede gitu. Padahal sebenarnya objektifnya kalau kita lihat lebih mendasar lagi, itu tuh mingling bisnis gitu, networking gitu. Lu si bos besar ini ngundang A, ngundang B, bos ini gitu kan. Terus sila menjaga silaturahmi. It's business. Bisa dilihat dari dua sisi dong. Ya kan, silaturahminya mau dalam kekeluargaan atau dalam bisnis sih bisa aja sebenarnya. Ya kalau ngomong silaturahmi nggak perlu pesta besar. Iya. Gue mau tahu deh, maksudnya kalau ada nih ya yang mau komen nih di podcast ini, lo tim no resepsi atau tim resepsi, dan kasih tahu kalau ada ya. Tapi coba kita lihat aja gitu. Dan why gitu, gue pengen tahu gitu kan. Ini kan dari aku aja dan memang experience aku ke teman-teman aja. Tapi ya gitu. Jadi challenge-nya adalah apa nih tengah-tengahnya?
aku still mau kumpul-kumpul, tidak sebesar yang dibayangkan. Tapi kayak maksudnya gini loh, kamu sendiri yang suka bilang bahwa buat apa lu happy tapi lu nggak sharing ke orang lain gitu. Nggak enak kan rasanya happy tapi nggak bisa sharing gitu. Ya sama halnya gitu, when it's our big day, bukan dalam arti literal ya gitu, tapi ketika itu menjadi satu hari yang sangat momentum banget gitu, sangat memorable banget gitu, I would probably like to share it with people that I think emang apa ya, maksudnya kayak emang berkontribusi lah kasarannya dalam hidup aku gitu. Ya itu ide aku. Jadi gue punya ide, kalau memang objektifnya adalah berbagi kebahagiaan, gue punya konsep, nggak tahu ya, mungkin kalau lo bisa ikutin konsep gue, lo gue jadiin saudara sih. Konsep ini namanya pre-honeymoon rumpi. Sorry. Siapa aja kalau pre resepsi juga. Post honeymoon rumpi-rumpi. Jadi gini, daripada kayak tetap objektifnya mau silaturahmi, berbagi kebahagiaan apa segala macam, tapi apa sih yang kalian rumpiin kalau apa ya, sebelum nikahan gitu atau pas resepsi? Nggak ada kan? Nggak ada rumpi sih. Nggak ada rumpinya kan? Kalian di depan dipajang kayak pajangan, terus orang-orang datang makan salaman set pulang gitu. Nah, why not kita dana, misalnya kita punya dana 100 juta atau 50 juta gitu, kita jalan-jalan honeymoon, itu daripada dipakai buat resepsi, kita jalan-jalan honeymoon kemana kek gitu. Pulang dari sana sewa aja villa 3 hari, 1 hari keluarga kamu, 1 hari keluarga aku sama keluarga kamu gabung 1 hari, terus hari kedua teman-teman gitu, ada ceritanya gitu, kemarin ngapain aja gitu, wih gini kan. Biasanya kalau pasangan abis honeymoon kan pasti jorok-jorok tuh obrolannya kan, gimana gini, lebih fruitful gitu obrolannya gitu, dibandingkan kalau tadi objektifnya mau silaturahmi, mau berbagi kebahagiaan, tapi ya udah nggak apa ya, bahan obrolannya ya itu lagi gitu. Kalau misalnya abis honeymoon nih sebulan hilang gitu kan, terus tiba-tiba ayo ngumpul gitu, gue mau berbagi kebahagiaan, ya udah gitu, lebih make sense menurut aku kayak gitu. Itu belum disclose sih, mungkin nanti tanyain ya. Tapi gini sih, one thing yang at least agak sedikit membuka kacamata konservatif orang tuaku adalah, dan rastriannya. Iya benar sih. Itu waktu itu juga ide ini membuat gue berpikir kayak wow gitu. Jadi ceritanya ada salah satu public figure lah gitu, French lavender guys. Kesel. Jadi ada masih wangi loh. Ayo terus. Iya kan katanya nempel di bulu hidung loh. Ini campur coba. Nggak tahu ini sebenarnya boleh apa enggak, ini masih Pandu tapi ya udah. Terus harusnya kayaknya tahu tahan berapa lama. Nggak apa-apa. Terus. Oh enak nih. 7 cm. Oh iya, 7 cm. 7 cm semana ya? Segini. Enggak. Iya. Aku bisa nyumbur sih. Gimana? Jadi ini podcast dengan product placement terhalus yang pernah ada di dunia ini. Enggak halus juga ya. Oke, terus. Lu kayaknya biasanya di kata-katain dia sama Pandu kayak gitu. Terus jadi ceritanya ada seorang public figure seumuran nyokap gitulah. Jadi ceritanya dia punya 2 anak. Nah anak pertamanya nih laki-laki gitu, dia mau menikah lah gitu. Terus nah si anaknya ini dia ngomong ke public figure ini yang kebetulan temannya nyokap gitu, bilang kalau mah Pak, aku nggak mau ada resepsi teman-teman papa mama, aku cuma mau resepsi kayak aku dan teman-temanku aja dan keluarga dekat aja lah gitu. Terus ya resepsi juga. Nggak, maksudnya keluarga dekatnya pun even kayak om tante gitu-gitu pun nggak terlalu diundang banget gitu. Yang keluarga inti lah mungkin. Buat keluarga gue yang nonton, lo nggak bakal gue undang di resepsi, sorry ya, om tante, sepupu. Oke. Terus ntar mereka berdoa gini, semoga Anes tetap bertahan gitu. Terus nah akhirnya dari situ dia bilang gitu. Terus kebayang nggak sih waktu itu dia public figure, kebetulan kayak
ya salah satu punya jabatan lah gitu, kenegaraan waktu itu. Terus kayak mau nikah, harusnya kalau pejabat kenegaraan kan biasanya ya itu tadi mungkin networking gitu kan. Tapi anaknya nggak mau, gimana dong gitu. Akhirnya waktu itu dia, aku lupa sih isinya apa, tapi dia mengirimkan kayak semacam parcel ke semua kolega-koleganya untuk memberitahukan bahwa kayak semacam syukuran lah, anak gua kemarin habis ngadain pernikahan gitu. Terus ya ini kayak semacam cindera mata lah untuk pengganti. Waktu itu nggak banget. Jadi kalau pas ditanya ya kebetulan memang anaknya maunya kayak gitu. Terus gue kayak wow, public figure aja bisa gitu. Terus gue kayak ya waktu itu sempat kepikiran lah gitu kan, kayak seru banget karena anaknya nikahannya di Bali. Biasalah mimpi-mimpi anak-anak muda kan kayak mau di Bali gitu kan gitu. Jadi waktu itu ada mikirnya kayak iya ya, maksudnya mungkin aja kok gitu, nggak ada yang nggak mungkin. Yang penting komunikasi sih rasanya. Maksudnya kayak kemarin mungkin kita dari sampai sekarang juga belum nemuin jalan tengah karena kita belum punya ide-ide kreatif yang udah itu aku ada ide kreatif yang bisa mengakomodir itu kebutuhan. Kebutuhannya apa? Silaturahmi. Kebutuhan. Kalau mak bapak gue mau networking gimana? Emang harus kita nikah dulu baru papa mau networking? Iya, maksudnya kan kalau emang mereka kayak udah gue aja yang bayarin misalnya, ya boleh gitu. Ya kan tapi kayak gitu kan. Nggak, tunggu nggak iya boleh segampang itu. Maksudnya kayak menurut aku ya, karena ntar gue juga yang dipajang di situ. Aku bukan boneka tapi maksudnya gini, papa, Kang Muji, mama coba dipikirin lagi. Kalaupun dibela-bela ini ya kan keluar berapa puluh juta, sementara kita nggak ada rencana nih buat gini-gini. Mending DP-in rumah. Nah, bercanda. Tapi ya ini sekedar diskusi aja sih. Maksudnya kayak memberikan perspektif dan aku rasa mudah-mudahan ini bisa relate sama yang teman-teman yang lain gitu. Bahwa satu, berbeda pendapat is okay, tapi yang penting jalan tengah. Dua, resepsi lo itu untuk siapa? Itu dulu sih sebenarnya. Resepsi lo itu untuk siapa? Kalau emang nih kamu ada, kita mau membahagiakan orang tua, terus aku membahagiakan mama gitu kan, it's okay gitu. Tapi ya gitu, ya aku terenyuh aja sih ngeliat teman-teman yang kayak ngutang-ngutang untuk resepsi, terus dia ya nggak tahu sih itu pilihan dia, tapi gue sih nggak mau kayak gitu. Even punya duit pun aku juga kayak ngapain sih gitu 100 juta digunakan untuk pesta seharian gitu kan, maksudnya bisa dijadiin apa gitu. Sebenarnya sih kalau yang kulihat intinya kayak, maksudnya ngelihat dari jawaban mama juga gitu, ngedengerin dari tadi cerita-cerita kita dan teman-teman kita. Iya, intinya nggak usah maksa untuk sekedar gengsi aja kali ya gitu loh, bahwa iya bener, kayak maksudnya kayak ya bener juga yang tadi kamu bilang gitu. Kalau memang mimpi lo adalah pernikahan lo mau ada pestanya yang memang I mean if you feel like it's your big day dan emang udah kesepakatan bersama gitu, karena argumentasi kita belum tentu kok bisa kalian terima juga gitu kan, tapi at least ya nggak apa-apa sih ngasih perspektif aja gitu. Dan dari sini pun ya kita pun juga masih mencari jalan tengah, which is ya udah yang penting adalah tetap komunikasi aja sih, maksudnya knowing that at least kita tahu bahwa ya udah kita tetap harus cari jalan tengah gitu. Entah gimana caranya, mau dia punya ide, gue punya ide, nanti entah digabungin atau gimana, kayak ya I think itu juga baru akan kejawab setelah kalau kita ngomong sama orang tua juga sih. Dan jangan bagikan link video ini ke mak bapaknya Anes dulu ya, teman-teman, kawan-kawan, kakak-kakak, abang-abang, tante, om. Kiriminnya ke abang-abang gue. Kayak semua abang-abang gue nonton, habis itu dia share deh itu. Om, saya dengan rendah hati dan humble memohon untuk menjadikan ini konsumsi pribadi saja dulu ya. Ini diskusi ya. Diskusi saja. Iya. Gak apa-apa sih kalau emang mau dikasih tahu paling ya. Dan kalau kalian mau tetap melihat kita berdua berantem di depan kamera,